kita belajar fisika, di mana pokok bahasan kita pada saat ini adalah besaran dan satuan. Oke, sebelum kita masuk kepada besaran pokok, pertama dulu harus kita pahami apa itu sebenarnya besaran. Oke, nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka, itulah besaran. Berarti harus kita menggunakan alat ukur. Alat-alat ukur itu harus tepat kita tempatkan pada besaran apa yang hendak kita ukur. Oke, misalnya panjang. Alat yang mau kita pakai, contohnya misalnya mistar, jangka sorong, mikrometer struk. Begitu juga nanti untuk massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Oke, kemudian setelah kita masuk apa yang kita sebut tadi besaran itu sendiri, maka yang kita ukur-ukur yang sudah kita dapat hasilnya dalam bentuk angka, maka kita beri satuannya. Sehingga apa yang kita ukur, kita beri nilainya, kita beri satuannya, maka orang akan lebih cepat mengerti apa yang sebenarnya kita kerjakan itu. Jadi untuk tahap berikutnya, maka besaran-besaran yang di dalam fisika yang kita sebut ada namanya besaran pokok. Yang berikutnya lagi nanti ada besaran turunan. Oke, berarti pertama harus kita mengerti dulu apa yang kita sebut besaran pokok. Oke, besaran pokok itu adalah besaran yang sudah berdiri sendiri dan satuannya sudah ditentukan lebih awal. Contohnya, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama panjang, yang satuannya adalah meter. Di dalam menyelesaikan soal nanti kita tidak menuliskan meter lagi, tetapi diberi simbol yang simbolnya adalah M. Oke, kemudian dimensinya nanti adalah L. L-nya L besar. Nah, untuk dimensi bisa kita beri tanda kurung kurawal atau bisa juga tidak, hanya L besar saja. Oke, yang berikutnya adalah massa. Massa itu satuannya kilogram, lambangnya kg, dimensinya adalah M. Yang ketiga adalah waktu, yang satuannya sekon, lambangnya S, dimensinya T. Kemudian suhu, yang satuannya adalah Kelvin, lambangnya K. Ini K-nya nak harus K besar. Kemudian dimensinya adalah theta. Kemudian kuat arus, satuannya adalah ampere, simbolnya A, dimensinya I. Yang berikutnya lagi adalah intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, lambangnya adalah CD, dan dimensinya adalah C. Yang ketujuh adalah jumlah zat, satuannya adalah mol, lambangnya tetap kita buat mol, dan dimensinya adalah N. Oke, berarti yang 7 ini harus Anda pahami betul, nah, harus dihafal. Yang artinya apa? Dari besaran-besaran pokok inilah dasar kita untuk menentukan satuan besaran-besaran yang lain di dalam fisika. Oke, setelah dapat apa yang kita sebut tadi besaran pokok, maka ada lagi namanya di dalam fisika itu besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya kita dapatkan dengan mempedomani atau mengacu dari besaran pokok ini tadi. Oke, jadi untuk tahap lanjutan, maka yang kita sebut tadi namanya besaran turunan. Contohnya yang pertama adalah luas. Oke. Kalau kita berbicara luas dari ilmu matematikanya, kita sebut luas itu sama dengan panjang kali lebar.
di dalam ilmu fisika, luas itu berdasarkan definisi dari besaran tadi, maka luas itu adalah kita sebut panjang kali panjang. Oke, panjang kali panjang. Bagaimana maksudnya panjang kali panjang? Oke, untuk yang tahap ini, yang kita sebut panjang kali panjang, kita 2 kali menggunakan alat ukur untuk menentukan sisi terpanjang dan sisi terpendek. Maka panjang yang kita sebut itu tidak lain adalah sisi terpanjangnya, dan lebar kita sebut sisi terpendeknya. Maka dari ilmu fisikanya tadi, yang kita sebut luas itu panjang kali panjang. Oke, panjang itu Anda perhatikan nak, dari besaran pokok satuannya tadi apa? Meter. Ini juga pasti meter, maka ini tidak lain meter kuadrat. Jadi luas itu datang dari panjang kali panjang yang kita acu dari besaran pokok. Yang kedua, volume. Oke, ya. Volume itu berdasarkan definisi dari besaran, maka kita 3 kali mengukur sisi. Yang ilmu matematikanya menyatakan volume itu adalah S pangkat 3, dengan S menyatakan sisinya. Maka dengan mengacu dari definisi besaran tadi, maka volume itu tidak lain panjang kali panjang kali panjang. Maka mengacu dari 7 besaran pokok, maka untuk panjang satuannya meter, untuk panjang yang ini juga meter, ini juga meter, maka kita sebut M pangkat 3 atau meter kubik. Untuk tahap berikutnya, Bapak bilang aja contohnya adalah kecepatan. Kecepatan itu tidak lain, definisinya adalah perpindahan perselang waktu. Oke, kalau kita berbicara perpindahan, otomatis terjadi perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Berarti perpindahan itu, berarti di situ juga kita mengukur. Tidak lain adalah mengukur panjang. Berarti S ini bisa kita sebutkan sama dengan, ya, satuannya meter. Ini adalah waktu. Waktu tadi dari besaran pokok yang kita sebut adalah sekon. Berarti satuan dari kecepatan itu tidak lain adalah meter per sekon, atau boleh juga dalam bentuk lain ms pangkat negatif, yaitu ya percepatan. Ya, percepatan. Yang percepatan itu simbolnya adalah A, di mana percepatan itu tidak lain adalah kecepatan dibagi selang waktu, yang kalau kita tuliskan A sama dengan T per T. Oke, lalu di nomor 3 kita sudah menuliskan tadi satuan dari kecepatan itu sendiri adalah ms pangkat min 1 per, untuk waktu adalah sekon. Berarti A sama dengan ms pangkat negatif 2. Inilah satuan dari percepatan. Atau boleh kita buat lagi ini sama dengan meter per sekon kuadrat. Kita buat contoh berikutnya lagi nak, biar banyak contoh untuk Anda lihat. Berikutnya lagi saya bilang gaya. Gaya ya. Ini simbolnya F, di mana gaya itu tidak lain F sama dengan M kali A. Apa itu M? M di sini bukan meter, tetapi M sama dengan massa. Oke, sedangkan A sama dengan percepatan. Oke, Nago. Untuk massa ini kembali lagi harus kita bergerak dari besaran pokok yang satuannya tidak lain adalah kilogram.
dan percepatan itu sendiri tadi Nago sudah kita turunkan ms pangkat negatif 2. Otomatis nak mengacu kita pada rumus yang sudah Bapak buat tadi, F sama dengan M kali A. Maka M ini satuannya kilogram. Oke. Percepatan yang sudah kita dapat tadi ms pangkat negatif 2. Oke. Selama ini satuan gaya kita bilang Newton. Ternyata setelah kita turunkan dari besaran-besaran pokok, kita dapat gaya itu satuannya adalah kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Yang inilah kita buat sama dengan Newton yang disimbolkan N. Oke, berarti bisa kita pastikan Newton itu setara dengan kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Oke, ya. Contoh terakhir Nago yaitu energi kinetik yang simbolnya adalah EK. Oke, untuk energi kinetik ini persamaannya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, maka M di sini tidak lain sama dengan massa. Ini dari besaran pokok bersatuan kilogram. Sementara V di sini sama dengan kecepatan yang sudah kita dapat tadi nak, satuannya tidak lain meter sekon pangkat negatif 1. Oke, rumus kita sudah dapat EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi sekarang kita mau turunkan apa sebenarnya satuan energi kinetik itu. Untuk menurunkan satuan dari energi kinetik, bilangan setengah ini kita hilangkan, yang artinya bahwa setengah ini hanya sebagai konstanta dari besaran massa dan besaran kecepatan. Berarti kalau kita mau mendapatkan satuan dari energi kinetik itu sendiri, sesaat dari rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat bisa kita tulis menjadi mv kuadrat. Oke, kita sudah dapat tadi M itu sama dengan dari besaran pokok satuannya kilogram dan kecepatan itu adalah ms pangkat negatif 1. Anda perhatikan aku, di sini ada kata kuadrat kan? Ya, ada. Berarti ini kita kuadratkan. Maka hasilnya kita dapat kembali kilogram M pangkat 2 S pangkat negatif 2. Oke, berarti satuan dari energi kinetiknya selama ini bukan yang ini kita dengar, tapi Joule, kan begitu? Ya, oke. Berarti supaya dapat ke Joule, kita ubah dulu ini ke bentuk yang lain, tetapi tidak mengubah arti dari yang sudah Bapak tulis ini. Kita tuliskan kilogram ya meter sekon pangkat negatif 2 kali dengan meter. Samakah ini dengan ini Nago? Ya, pasti sama. Kita hanya memodifikasi ini ke bentuk yang ini. Maka kenapa harus Bapak arahkan kemari? Supaya kita dapat yang inilah sama dengan Newton. Ya, yang tadi sudah Bapak simbolkan N. Oke, maka EK bisa kita tuliskan menjadi Newton meter. Karena yang Bapak lingkari ini adalah N dengan N Newton. Yang ini adalah meter. Sehingga ini
Kita spesifikkan lagi sama dengan joule. Yang disimbolkan adalah seperti ini, J. Sehingga satuan dari energi kinetik adalah apa itu? Boleh kita bilang joule. Dengan joule itu apa laku? Newton meter. Dengan Newton meu apa? Kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat negatif 2. Berarti bisa sekarang kita tuliskan Newton meter, ya ini setara dengan joule. Oke, dengan 6 contoh Bapak buat masalah besaran turunan. Mudah-mudahan ketika Bapak buat soal dengan mengacu dari contoh tadi dan berpedoman dari besaran pokok, bisa dengan cepat Anda kerjakan soal yang akan Bapak berikan. Sekian, terima kasih.